Komen dan DM yang sering muncul juga biasanya, kan kamu Islam, dalam Islam harus percaya dengan kesurupan. Dukun-dukun yang ngaku bisa ngusir roh jahat dari tubuh manusia, bisa nggak masukin roh jahat ke tubuh saya? Makanya kita bisa lihat kesurupan masalah itu terjadi ya di situ-situ aja. Misalnya ya di pabrik, di sekolah, atau kegiatan yang melelahkan dan buat kita stres. Nggak ada tuh kesurupan masalah di laboratorium atau di kantor Google gitulah. Contohnya, malaikat, jin, setan, termasuk Tuhan adalah gaib. Kalau sekarang manusia yang ngaku bisa lihat jin, dan setiap hari orang ada yang melihat jin, artinya jin udah bukan makhluk gaib lagi. Pernah nggak sih mikir, kalau orang kesurupan itu lucu loh. Misal, hantu itu kan kalau masih di wujud aslinya, dia pemalu ya. Diam sendiri di atas pohon. Kalau nggak gitu, tiba-tiba terbang dari kejauhan. Ada juga yang ngituin barang, terus tiba-tiba kabur. Pokoknya introvert gitulah. Tapi anehnya, giliran masuk ke tubuh manusia, hantunya ini langsung banyak banget maunya. Ada yang tantrum, ada yang joget-joget nggak jelas, ada yang minta makan, ada juga yang curhat. Bahkan ada yang ngerasukan hantu harimau dan bisa ngomong. Padahal sejak kapan harimau bisa ngomong? Kesurupan gak hanya terjadi di Indonesia aja sih, seluruh dunia juga ada. Bedanya saat ini masyarakat modern lebih milih penjelasan yang udah berbasis penelitian dan ilmu pengetahuan. Jadi kesurupan menurut masyarakat modern bukan kemasan roh-roh jahat seperti anggapan masyarakat Indonesia sih. Kalau saya ditanya percaya kesurupan atau enggak, ya saya percaya. Tapi kesurupan dalam kacamata sains. Kalau kesurupan dimasuki roh-roh jahat, dimasuki roh harimau dan lain-lain, itu jelas saya nggak percaya sih. Kalau saya pribadi, bagi kesurupan itu ada dua. Ada kesurupan yang disengaja, sama nggak disengaja. Oke, langsung aja kita bahas ya. Yang pertama, kesurupan yang disengaja. Yang jelas, orang-orang yang kesurupan disengaja ini pasti punya motif. Misal ya motif ekonomi. Dia baru kesurupan pas kameraan doang. Pas kamera mati, hantunya langsung pergi. Ya kayak acting film gitulah ya guys ya. Kalau yang gini, biasanya orangnya udah pro guys. Dia memanfaatkan ketidakrasional seseorang untuk bisa cuan. Ada juga motifnya caper gitu. Mungkin punya masalah di lingkungan sosialnya. Makanya dia nyari perhatian dengan cara kesurupan. Yang kesurupan caper ini biasanya orangnya ya yang gitulah. Karena saya belum pernah lihat orang cerdas kesurupan orang jahat itu. Ada juga kesurupan karena kesenian dan budaya, seperti kuda lumping, reok, jalanan, dan debus. Kalau kesurupan ini, saya menganggapnya sebagai pertunjukan aja sih. Dan karena ini adalah warisan budaya kita ya, harus dirawat dan dilestarikan. Tapi bukan berarti mengatakan mereka kesurupan roh harimau dan lain-lain. Toh kayak Smackdown aja, walaupun semua orang tahu kalau itu settingan, tapi penontonnya tetap nikmati. Ya karena memang itu pertunjukan aja. Nah, fakta menariknya nih ya, kesurupan yang disengaja ini lebih gampang cara nyembuhinnya. Karena pada umumnya mereka tuh masih sadar. Cara nyembuhinnya ya tinggal dikasih sesuatu yang ditakutin aja sih. Misal dikasih ular gitu. Atau enggak, cara paling ampuh ya langsung lempar aja di kolam gitu. Apakah roh jahatnya akan berenang? Atau udah dukun-dukun yang ngaku bisa ngusir roh jahat dari tubuh manusia, bisa nggak masukin roh jahat ke tubuh saya? Kan logikanya kalau ada orang bisa ngeluarin ular dari sarangnya, harusnya dia juga bisa masukin dalam kandangnya. Kalau memang ada yang bisa, saya siap deh masukin roh itu. Nah, yang kedua ini ada kesurupan yang tidak disengaja. Kalau yang ini tuh beda banget dengan sebelumnya. Karena yang ini memang dipengaruhi oleh faktor neuropsikologis kita ya. Dalam medis biasanya dikenal dengan gangguan disosiatif. Ada yang dikenal dengan dissociative trans disorder atau disingkat jadi DTD, yaitu seseorang yang kehilangan ingatan dan kepribadiannya. Ada juga dissociative identity disorder. Jadi seseorang bisa berubah jadi kepribadian lain gitu guys. Jadi ya orang DID ini bener-bener nggak sadar.
Tapi sebenarnya ini cara kerja otak kita aja untuk melindungi diri. Jadi ya karena otak ngerasa nggak sanggup nahan beban seperti terlalu berat gitulah. Akhirnya otak itu kayak misahin antara pengalaman dengan ingatan. Intinya semua itu karena cara kerja otak aja lah. Kalau kesurupan yang ada sengaja ini nggak bisa disembuhin pakai cara sebelumnya ya. Kayak dikasih ancaman atau dilamar ke kolam gitu. Cara nyembuhinnya harus dengan pendekatan medis. Tapi kalau membuktikan kesurupan tadi macam orang jahat, ya gampangnya coba coba dikasih obat penenang gitu. Atau dibius lah. Kalau dia nggak mempan dibius, berarti tubuhnya memang dikuasai roh jahat. Tapi kalau ternyata dia pingsan, berarti kan itu karena otaknya aja. Terus gimana dengan kesurupan massal? Nah, lagi-lagi semua itu dipengaruhi oleh faktor psikologi, sosial, dan budaya masyarakat sekitarnya. Otak manusia itu memiliki fitur untuk memenuhi sugesti dan ekspektasi. Dan sugesti itu membuat seseorang berperilaku mengikuti lingkungannya. Contohnya ya kayak seorang pendiam yang suka musik metal. Saat dia nonton konser metal, dia bisa langsung berubah 180 derajat gitu. Ya semua itu karena sugesti dan kebawa suasana aja sih. Jadi kesurupan massal itu terjadi ya di lingkungan yang memang orang-orangnya memiliki gangguan mental. Penyebabnya bisa stres, depresi, trauma berat. Sehingga saat ada dikit memicu, orang lainnya juga ikutan jadi ikut trans. Atau ya kehilangan kesadaran karena sugesti dan suasananya aja. Makanya kita bisa lihat kesurupan massal itu terjadi ya di situ-situ aja. Misalnya ya di pabrik, di sekolah, atau kegiatan yang melelahkan dan buat kita stres. Nggak ada tuh kesurupan massal di laboratorium atau di kantor Google gitulah. Dan lagi-lagi orang kesurupan juga ya yang gitu-gitu aja kan. Tentunya ada banyak pendapat lain yang jelasin tentang kesurupan. Setiap daerah dan tradisi memiliki penjelasannya masing-masing. Kesurupan juga terjadi di seluruh dunia dan tiap tradisi memiliki cara penyembuhannya masing-masing. Tiap daerah, adat istiadat, bahkan agama juga memiliki cara penyembuhan kesurupan dengan caranya masing-masing. Dan semua terlihat berhasil. Hanya aja, tiap kelompok akan anggap caranya yang paling benar dan kelompok lainnya yang salah. Komen dan DM yang sering muncul juga biasanya, kan kamu Islam, dalam Islam harus percaya dengan kesurupan. Sebenarnya saya nggak mau jawab ya kalau orang nanya iman. Karena iman itu kan wilayah privat. Selain itu, ini nggak bisa objektif. Karena iman saya udah pasti akan ditolak oleh iman orang lain yang berbeda dengan saya. Bahkan dalam satu agama pun, kan juga banyak banget pendapat yang bahkan saling bertentangan. Tapi sebenarnya dalam ranah iman pun keserupan bisa dipertanyakan. Misalnya gini, apakah yang terjadi di zaman dulu juga pasti berlaku di zaman sekarang? Kemudian kalau ada riwayat, itu kan terjadi di masa nabi-nabi dulu. Apakah ketetapan bagi nabi dan rasul juga berlaku bagi semua orang? Kan tidak. Contohnya, malaikat, jin, setan, termasuk Tuhan adalah gaib. Kalau sekarang manusia ngaku bisa lihat jin, dan setiap hari orang ada yang melihat jin, artinya jin udah bukan makhluk gaib lagi. Kenapa cuma jin yang terlihat? Kenapa nggak sekalian malaikat gitu? Akan ada lagi bantahan lainnya. Tapi kan Rasul dan sahabat pernah ketemu jin. Nabi-nabi sebelumnya juga ada yang ketemu malaikat. Bahkan ketemu Tuhan. Apakah sekarang ada manusia yang bisa melihat malaikat dan Tuhan? Kan enggak. Lah, kenapa kalian jin nggak bisa dilihat? Saya juga nggak percaya misal saat ini ada jin yang bisa rasukin tubuh manusia. Lah, kan katanya kita ada rohnya. Kok roh kita diam aja? Kan katanya juga kita lebih sempurna. Dalam Islam juga ada pendapat dijaga dua malaikat pencatat amal baik dan buruk. Lah, mereka gimana dong? Masa malaikatnya nggak marah? Jadi kesimpulan saya, yang gaib biarlah jadi gaib dan cukup diimanin aja. Ketetapan bagi Nabi dan Rasul yang dianggap pernah di zaman dulu juga, ya cukup diimanin. Ini hanya pertanyaan ya, bukan pernyataan. Pertanyaan itu bukan dibantah, tapi dijawab. Yang jelas, saya nggak pernah merasa paling benar. Karena kebenaran bukan diukur dari banyaknya orang percaya, bukan dari pengakuan atau kesaksian orang, tapi dari bukti yang bisa diuji kebenaran secara objektif. Tujuan konten ini untuk edukasi, agar kita tidak mudah percaya
pada sebuah informasi dan terus mencari tahu kebenaran informasi tersebut dengan data dan fakta yang bisa diuji kebenarannya secara objektif. Oke, see you next time. Bye-bye.